Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Asep Jumadi, masih dengan belajar HTML di part kelima ini. Oke, teman-teman semuanya, untuk part kelima ini kita akan membahas tentang layout dan desain dengan menggunakan div dan CSS. Sebelum itu, sebelum kita ke codingan, kita pahami terlebih dahulu. Pertama, kita akan praktik membuat tabel ya di website. Oke, tabel ini itu apa sih? Tabel ini digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Struktur dasar dari tabel, pertama ada tag tabel. Yang mana tag tabel ini adalah tag pembungkus tabelnya. Kemudian ada TR. TR itu singkatan dari table row atau baris tabel. Yang ketiga, di sini ada TH. TH itu table header. Biasanya digunakan untuk menuliskan teksnya ya. Jadi misalnya kayak nama, alamat, nomor HP, nah, di situ TH-nya. Kemudian di sini ada TD. TD itu tabel datanya, isi ya, isian dari sel sel yang ada gitu, isinya. Kemudian di sini header itu bagian atas halaman. Ingat ya, header itu bagian atas halaman. Konten itu bagian utama untuk isi halaman. Footer, footer itu bagian bawah halaman. Oke, kita langsung saja akan praktekkan cara membuat table di HTML. Kita langsung buka IDE. Apa IDE-nya? Kalau saya di Studio Visual Code. Nah, teman-teman silakan buka dulu foldernya. Teman-teman bikin di sini, klik New File, kemudian teman-teman tuliskan saja tabel titik HTML. Setelah itu, baru kita mulai ke sini codingannya. Pertama, struktur dasar itu kan seperti ini ya, tekan Shift dan tekan angka 1, kemudian Enter. Ini struktur dasar ya yang ada di HTML. Sebagaimana di part 0 itu sudah saya jelaskan mengenai struktur-struktur dasar yang ada di HTML ini. Nah, sekarang saya tidak akan membahas itu. Kita langsung saja karena kita akan membahas tentang tabel. Kita tulis di sini tabel sederhana. Oke, tabel sederhana. Kalau sudah, kemudian di dalam body baru kita akan membuat tabelnya. Kita tulis karena di dalam body itu khusus untuk isi atau konten ya, untuk konten. Di sini tabel, saya tulis dulu tabel. Kemudian di dalam tabel itu kita kasih bordernya, bordernya 1. Lalu di sini kita akan tulis TR ya, TR. Nah, TR ini kan table row ya, barisnya ini ya. Kita di dalam TR itu kita akan isikan apa? TH. TH itu table headernya. Nah, table header itu kita di sini misalkan akan tuliskan nomor, kemudian TH lagi di bawah nama, lalu kita isikan lagi TH-nya, kelas, sama nilai. Nilai ujian. Nilai ujian. Nah, kalau sudah seperti ini,
Sekarang kita akan isikan tabel datanya. Caranya gimana? Tag-nya itu tetap kita tulis, kita ketik TR dulu, karena tabel data itu ya ada di dalam tabel row-nya juga. Nah, di sini sekarang kita TD. Tabel data. Data nomor satu itu apa? Nomor, apa ya? Data yang pertama itu kan nomor, maka di sini kita isikan nomor berapa? Satu. Kemudian di bawahnya kita isi apa? Nama. Ya, untuk header nama, maka kita isikan di sini namanya Asep Jumadi misalkan. Kemudian di bawahnya juga kita isikan kelas berapa, kelas 10 B. Di bawahnya nilai ujiannya berapa TD. Maaf ya di sini TD, aduh, TD. Ini juga TD, di sini TD. Nilai ujiannya 90. Kita kontrol S, coba kita go live tabel di halaman HTML atau di website ya. Kemudian, oh di sini coba saya akan buatkan H1-nya dulu deh headernya. Jadi tidak apa di sini saya coba buatkan H1 tabel data siswa. Oke, Ctrl S lagi. Kita lihat. Nah, nah, sekarang sudah ada ya tabel data siswanya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalnya di sini datanya kan cuma satu ya. Saya pengen nomor keduanya siapa gitu, nomor ketiganya siapa. Ya udah tinggal tambahkan saja. Kita blok saja di sini dari sini ya dari TR. Kita Ctrl C, kemudian kita enter, kita pastekan. Di sini kita ganti jadi 2. Kemudian di sini kita ganti namanya, misalnya jadi Ali. 10B nilainya misalkan 100. Kita Ctrl S, lalu kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang hasilnya sudah ada 212. Oke, itu tadi cara membuat tabel ya. Cara membuat tabel. Nah, selanjutnya saya ingin mendesain tampilan yang ada di sini. Bagaimana cara mendesain layoutnya, tampilannya? Maka kita harus menggunakan yang namanya CSS. Ya, layout sederhana menggunakan div dan CSS. Jadi untuk mendesain maka kita butuh CSS. Karena CSS itu ya untuk mengontrol tampilan dan tata letak elemen HTML. Nah, perlu diketahui konsep dasar selektor CSS itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah tag selector. Apa tag selector ini? Tag selector ini memilih elemen berdasarkan tagnya. Ya, memilih elemen berdasarkan tagnya. Kita mau mendesain ya dengan CSS cukup dengan menggunakan tagnya saja gitu. Kita praktekkan saja ya. Kita langsung praktekkan. Ini berdasarkan tagnya. Kita praktekkan di sini. Oke, misalkan di sini saya enter di dalam headnya. Saya tuliskan style. Kemudian di sini langsung saja kita mau H1 ini ya.
Dari sini itu H1 itu kan headernya ya. Heading satu itu kan tabel data siswa yang ini ya. Saya mau desain warnanya nggak hitam, tapi mau saya ganti jadi warna biru atau warna apalah terserah gitu. Saya di sini H1, H1 tekan shift, kemudian kurung kurawal seperti ini, enter. Nah, sekarang kita format ya, kita desain. Nah, untuk H1 ini mau seperti apa? Misalkan pertama saya mau fontnya. Fontnya itu saya rubah. Misalkan fontnya itu saya menggunakan Arial saja atau Cambria deh, Cambria. Oke. Kemudian untuk warnanya, color saya ganti menjadi warna biru. Warna biru ya. Coba kita cek Ctrl S, lalu kita lihat di sini. Nah, sekarang sudah berubah gitu ya. Warnanya menjadi biru. Oke, itu cara pertama ya dalam mendesain menggunakan tag selector, yaitu memilih elemen berdasarkan nama tagnya yang akan kita modifikasi atau kita desain. Selanjutnya mana lagi? Misalkan saya kasih contoh lagi untuk apa ya, TR sama THD, kurung awal. TRTH-nya saya mau kasih fontnya dulu, atau ya fontnya dulu deh, font family. Udah saya kasih Arial saja. Kemudian di bawahnya warnanya mau saya ganti menjadi warna apa ya? Putih. Kita ganti warna putih saja. White. Oke. Kalau sudah, coba kita kontrol S. Lalu kita lihat ke sini. Nah, sekarang nih nggak kelihatan ya, karena sudah warna putih gitu. Nah, untuk itu maka saya mau di dalamnya itu ada background ya, ada background. Saya mau kasih background. Backgroundnya warna ungu atau apa nih? Blue violet gitu ya. Kemudian di sini marginnya nol saja. Lalu di sini apa ya? Padding. Paddingnya itu nol. Dan teks line-nya, teks line center. Kita kontrol S. Coba kita lihat apa yang terjadi. Apakah ada perubahan? Oke, jadi sudah ada perubahannya. Gitu. Atau kita ganti misalnya di sini jadi black saja. Bisa. Kita tulis saja black. Black. Oke. Kontrol S. Terlihat. Nah, sekarang sudah berubah. Ngantuk teman-teman. Ngopi dulu. Nah, itu tadi cara untuk mendesain konten yang ada di HTML dengan menggunakan CSS ya. CSS dengan konsep pertama menggunakan tag selector. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan kelas ya, kelas selector. Apa nih kelas selector? Kelas selector itu memilih elemennya berdasarkan atribut kelas. Nah, kalau ini ya harus digabung dengan div. Oke, saya jelaskan. Div itu kayak apa ya? Kontainer lah. Dia kayak kalau diibaratkan
mobil gitu ya. Dia mobil boxnya, gitu. Mobil box yang di dalamnya itu banyak barang-barang yang dia kelompokkan. Jadi sebenarnya div itu dia fungsinya untuk mengelompokkan beberapa elemen gitu. Ya, kita langsung saja deh kita contohkan. Ini kita hapus. Set, kita hapus. Kita hapus. Nah, untuk yang kedua ini kita akan menggunakan header, konten dan footer dikelaskan gitu. Langsung saja ya, titik header kurung kurawal enter. Background color saya mau menggunakan background ini atau yang lain bisa. Misalnya pakai blue boleh. Kemudian marginnya 0. Terus paddingnya 0. Coba kita kontrol save dulu. Ini tidak akan langsung hmm, berubah ya, nggak akan. Kenapa? Karena ingat tadi kalau untuk menggunakan atau untuk mendesain dengan menggunakan kelas selector itu harus digabung dengan div. Dia akan berubah ya, akan terlihat hasilnya kalau sudah dikelompokkan dengan div itu digabung. Ini kan sudah nih, desainnya sudah. Sekarang kita aktifkan gitu. Header itu yang mana? Header itu ya yang di sini, di headnya itu apa eh di sini ya, di head, di body ya, di body. Misalnya di sini kita enter dulu, kita langsung masukkan yang namanya tadi itu div enter, kemudian di sini kelas, spasi kelas. Nah, kelas di sini baru kita aktifkan header gitu, header. Nah, enter. Ini kita Ctrl C, kita simpan di mana ya? Di sini aja nih. Ctrl V di situ. Karena nanti untuk table itu ini kan kalau untuk table itu kan nanti beda lagi. Kita Ctrl S, coba saya lihat hasilnya. Nah, sekarang kan sudah ada nih apa backgroundnya di dalam. Ya, backgroundnya sudah ada tabel data siswa. Sekarang saya mau ubah tabel data siswa ini. Tabel data siswa itu kan yang ini ya, A1 nih, A1. Maka di sini kita ketikkan apa ya, teks align, kemudian pilih center, lalu di bawahnya kita kasih color. Warna teksnya itu kita yang aqua, coba ya. Ctrl S, lalu kita pergi ke sini, apakah sudah berubah? Nah, sekarang sudah berubah. Jadi line-nya sudah di tengah-tengah, bukan left tapi center gitu. Oke, jadi itu ya seperti itu teman-teman untuk menggunakan selektor ini, kelas selektor ya, untuk mendesain apa namanya layout yang ada di HTML. Kemudian kita coba sekarang selain header itu konten. Sekarang kita isikan konten ya, titik dulu konten, kurung kurawal, enter. Konten itu yang mana? Konten itu adalah isi, berarti yang di sini ya.
isinya gitu, isinya. Nah, berarti kita enter dulu di sini, kita masukkan div, enter lagi, terus yang ini kita copy, hapus, kita simpan di bawah table ini, karena itu penutupnya. Ini mencangkup isi ya, isian. Nah, isinya ini mau seperti apa gitu. Ya sudah, kita codingkan di sini, kita desain di sini. Misalkan pertama dari font, dari apa namanya, hmm, teksnya gitu ya. Tulisannya mau seperti apa? Misalkan Arial. Terus warnanya mau apa? Colornya mau warna hitam boleh. Itu. Terus ininya apa namanya bordernya seperti apa? Bordernya itu atau gini border strip col collapse collapse. Oke, coba kita kontrol S dulu. Kita lihat hasilnya. Seperti ini ya, belum ada perubahan. Oke, coba. Oh iya, karena kan di sini hmm, belum kita aktifkan ya untuk kontennya belum kita aktifkan. Kemudian di sini kita desain dulu. Tadi bordernya sudah, warnanya hitam. Mm-mm. Kemudian teksnya ya, teks lainnya deh. Center juga saya maunya. Nah, sekarang karena kontennya sudah didesain, sekarang kita aktifkan di konten ini. Gimana? Caranya ya tadi setelah div itu harus ada kelas. Kelas enter. Mana yang akan diaktifkan? Konten. Enter. Kemudian Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Apakah berubah? Simsalabim. Oh, nggak ada. Nah, ini sudah berubah ya. Warnanya hitam. Kemudian di sini udah di tengah-tengah ya. Tuh, teksnya udah di tengah-tengah. Coba sekarang kita berikan apa ya? Kalau dikasih background color bisa nggak ya? Coba ya, kita kasih background color misalkan. Background color yang biru, Ctrl S, kita lihat. Hmm, sekarang sudah biru. Oke, di sini untuk ininya saya ganti warna putih untuk teksnya ya, fontnya. Ini colornya kita ganti jadi white aja, white enter. Coba Ctrl S, kita lihat sama-sama hasilnya. Nah, sekarang sudah menjadi warna putih. Oke, kemudian cara mendesain ya dengan menggunakan kelas selector. Jadi harus digabungkan dengan yang namanya div ya, div ini. Oke, terakhir yaitu adalah footer ya. Karena di sini kan kita belum buat ya footernya. Kita enter dulu saja di sini misalkan footer. Footernya itu isinya paragraf. Kita isikan copyright sajalah. Copyright. Copy. Copyright ini ya. Sini kita tulis misalnya data siswa
2025. Oke, di sini sudah saya buatkan footernya. Nah, sekarang kita desain footernya di sini. Titik dulu ya, titik footer, kurung kurawal, enter. Di sini mau kita kasih apa? Fontnya, font, sorry, font. Ini saja udah. Kemudian colornya, colornya warna apa ya? Brown boleh. Kemudian teksnya ya, nggak usah deh. Kita langsung saja Ctrl S. Kita aktifkan di bawah ya. Kita aktifkan sebelum footer itu harus ada div-nya. Div, enter, kemudian kasih kelas. Enter apa? Footer. Kita aktifkan footernya. Nah, div yang ini seperti biasa kita Ctrl C, copy, lalu kita simpan di bawah footernya, Ctrl V. Kurang. Oke, ini kurang ini ya. Oke, sudah. Ctrl S. Kita lihat. Nah, sekarang sudah brown ya. Gitu. Sudah brown. Coba diganti saja ininya. Kita ganti teksnya itu jangan ini deh. Tapi kita gunakan Arial. Oke, kemudian jangan brown. Kita black aja dah. Black. Udah. Black. Si black udah. Ctrl S. Oke. Udah seperti ini ya. Jadi itu teman-teman untuk cara mendesain sekali lagi dengan menggunakan CSS dengan selector class harus digabung dengan div ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga adalah menggunakan selector ID. Selector ID ini memilih elemen berdasarkan atribut ID-nya dengan tag main pagar ya, pagar main kayak gini. Kemudian font size-nya. Nah, untuk ini silakan teman-teman sendiri mencoba. Oke, semoga teman-teman bisa ya. Dan saya yakin bisa kalau misalnya kita ada keinginan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus dukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya butuh dukungan dari teman-teman untuk subscribe-nya. Terima kasih. Allahumma fiqil aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.